Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hendriatna Desa Putra dengan NIM saya yaitu 2892150017 dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti. Ini adalah video kedua di UTS kali ini ya teman-teman. Dalam video ini saya mau mempresentasikan materi pada mata kuliah Manajemen Logistik dari dosen pengampu saya yaitu Dr. Andes Hajah Suhartiningsih MPD. Manajemen logistik yaitu merupakan penerapan berbagai macam prinsip manajemen dalam kegiatan logistik. Tujuannya adalah menggerakkan personil serta produk dalam bentuk barang supaya bisa dikelola secara lebih efektif dan juga efisien sehingga memberikan hasil yang optimal. Manajemen logistik adalah salah satu komponen supply chain manajemen yang memiliki fungsi penting meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian efektivitas penyimpanan distribusi barang, termasuk informasi dan pelayanan, dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Manajemen logistik ini merupakan sebuah prosedur kegiatan fungsional dalam proses pengelolaan material yang meliputi berbagai macam aktivitas perencanaan serta penentuan anggaran pengadaan, kebutuhan, pemeliharaan, dan juga pengendalian. Sementara itu, Subagya berpendapat jika logistik manajemen adalah aktivitas yang dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi daya guna dengan tujuan memanfaatkan produk, barang, dan juga jasa. Kemudian, terdapat fungsi manajemen logistik. Dalam penerapannya, manajemen logistik memiliki banyak fungsi penting yang saling berhubungan. Jadi di bawah ini adalah beberapa fungsi utama logistik manajemen. Yang pertama, yaitu pemenuhan kebutuhan prinsip manajemen yang diterapkan oleh perusahaan logistik dan juga berfungsi sebagai penentu kebutuhan dari masing-masing program rencana. Hal tersebut meliputi aktivitas analisa barang, skala prioritas, dan ketersediaan produk agar dapat disesuaikan dengan anggaran milik perusahaan. Kemudian, yang kedua, yaitu fungsi pengadaan. Pada dasarnya, logistik manajemen lebih fokus pada kegiatan pengadaan produk. Ketika terdapat ketidaksesuaian budget dan sulit untuk mengubah rencana awal, maka pihak logistik manajemen perlu melakukan improvisasi, mengelola hal-hal logistik dengan anggaran terbatas. Ketiga, pengendalian logistik. Manajemen juga berperan sebagai pengendalian. Fungsi ini dijalankan oleh seorang manajer. Tujuannya adalah memastikan semua fungsi logistik dapat dilakukan sesuai harapan. Yang keempat, yaitu penyimpanan dan penyaluran fungsi logistik. Manajemen selanjutnya adalah sebagai penyimpanan dan penyaluran. Pada proses ini, staf logistik harus memastikan jika barang diperoleh dari tepat seharusnya. Setelah itu, barang akan disalurkan kepada pihak lain yang memiliki kepentingan sesuai SOP perusahaan, sebagai bagian yang berperan penting dalam kelancaran distribusi suatu produk. Maka, logistik harus dijalankan dengan baik. Lantas apa saja daftar komponen sistem logistik yang perlu diperhatikan? Yang pertama, yaitu lokasi fasilitas logistik. Komponen pertama yang harus ada dalam aktivitas logistik adalah lokasi fasilitas logistik, yang mana hal ini mencakup serangkaian lokasi dan material atau produk yang akan dibawa atau diangkut. Misalnya seperti fasilitas pabrik, gudang dan toko pengecer. Dengan adanya struktur jaringan lokasi yang baik dan strategis, perusahaan bisa mendapatkan banyak keuntungan. Salah satunya efisiensi dalam proses distribusi logistik. Hasilnya pun pelayanan yang baik kepada pelanggan bisa diberikan. Yang kedua, transportasi. Komponen sistem logistik selanjutnya adalah transportasi. Komponen ini cukup krusial karena berperan signifikan terhadap waktu pengiriman. Untuk itu, transportasi adalah hal paling penting yang harus diperhatikan dalam sistem logistik. Pada umumnya, suatu perusahaan memiliki dua alternatif yang mendukung berbagai kemampuan alat transportasi. Yang pertama yaitu membeli mobil angkutan barang
dan menjadikannya aset perusahaan. Yang kedua, menggunakan layanan sewa mobil pengiriman atau truk dari jasa angkutan barang. Kemudian, ada manajemen pengadaan persediaan. Tidak hanya menyediakan fasilitas lokasi yang memadai dan transportasi yang mendukung, pengadaan material juga menjadi salah satu komponen sistem logistik. Pengadaan ini cukup mencakup suatu produk matang ataupun produk jadi dengan mengetahui jumlah bahan baku yang memang dibutuhkan dalam produksi barang. Maka bisnis bisa mempertahankan jumlah produksi dengan suatu komitmen minimal dari pengadaan persediaan. Yang keempat, yaitu komunikasi dalam sistem logistik. Komunikasi adalah aktivitas yang tidak bisa dipisahkan. Sistem yang berjalan baik, tapi komunikasinya berjalan buruk, bisa berpotensi menimbulkan masalah dan menghambat proses logistik. Informasi yang didapat dari proses logistik erat kaitannya dengan integritas dan fasilitas, transportasi serta persediaan perusahaan. Maka dari itu, disinilah komunikasi berperan. Dengan informasi dan komunikasi yang baik, bisnis bisa lebih peka jika suatu saat terjadi gangguan. Kelima, penyimpanan di tahap akhir. Ada komponen sistem logistik yang tidak kalah pentingnya, yaitu penyimpanan. Komponen ini mencakup beberapa aktivitas yang berkaitan dengan operasional logistik, seperti pengemasan, pengepakan, serta seluruh pergerakan. Seluruh kegiatan yang menjadi bagian dari proses penyimpanan ini haruslah terintegrasi dengan baik dan efektif. Selain dari segi komponen yang membangunnya, apa saja syarat sebuah sistem logistik bisa berjalan dengan baik? Nah, jadi syarat yang pertamanya itu adalah layanan pengguna logistik. Adalah kegiatan yang erat kaitannya dengan bagaimana kualitas suatu produk diterima. Untuk itu, sistem logistik bisa dikatakan baik apabila layanan pengguna yang diberikan sangat memudahkan, seperti memberi update informasi dengan sigap atau menanggulangi masalah yang terjadi di lapangan sesegera mungkin. Karena biasanya logistik sangat mengandalkan waktu dan kecepatan. Yang kedua, detail. Proses logistik itu kompleks, ada banyak tahapan yang perlu dilalui dan komponen yang mesti diperhatikan, seperti yang sudah disebutkan di atas tadi. Maka dari itu, sistem logistik bisa berjalan dengan baik apabila seluruh kegiatan dilakukan dengan tahapan yang sesuai dan juga memperhatikan detail. Yang ketiga yaitu legalitas. Untuk memberikan rasa keamanan dan kepercayaan yang besar pada konsumen, maka suatu bisnis perlu memastikan sistem logistik berjalan sesuai aturan. Salah satunya dengan memastikan adanya legalitas yang mumpuni guna mengurangi kekhawatiran pengguna. Nah, jadi sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.